25 tahun, jenis kelamin perempuan. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Semarang, diagnosa medis osteoporosis. Anamnesis 1, keluhan utama nyeri pada area punggung bawah. Riwayat penyakit sekarang, 5 bulan yang lalu, pasien telah melahirkan anak kedua, berat badan si bayi saat dilahirkan 3,8 kilo. Setelah 1 bulan melahirkan, pasien mengeluhkan nyeri pada punggung bawah. Kemudian pasien konsultasikan ke dokter dan menyarankan cek lab. Hasil yang didapatkan, dokter menyarankan pasien untuk pergi ke klinik fisioterapi. Riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat pribadi tidak ada. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80 mmHg, 2 denyut nadi 80 per menit, pernapasan 20 kali per menit, temperatur 36 derajat Celcius, tinggi badan 168 cm, berat badan 60 kg. Inspeksi statis, ketika pasien datang, pasien memegang punggung bawah, menahan nyeri ketika berjalan dinamis, pasien tidak mampu melakukan gerakan ekstensi terang. Palpasi, adanya nyeri, tekan pada pinggang bawah. Gerakan dasar, gerakan aktif, gerakan terang, fleksi, nyeri, ada full, tidak full ROM. Ekstensi, ada nyeri, full, tidak full ROM. Lateral fleksi dekstra, tidak nyeri, full ROM. Lateral sinistra, tidak nyeri, full ROM. Gerakan pasif, fleksi, nyeri, ada nyeri, tapi bisa full ROM. Ekstensi, ada nyeri, full ROM. Lateral fleksi dekstra, tidak nyeri, full ROM. Lateral sinistra, tidak nyeri, full ROM. Gerakan melawan tahanan. Fleksi, adanya nyeri, tidak full ROM, tahanan minimal. Ekstensi, nyeri, tidak full ROM, minimal. Lateral fleksi dekstra, tidak ada nyeri, full ROM, tahanan maksimal. Lateral fleksi sinistra, ada nyeri, full ROM, tahanan maksimal. Pengukuran fast, nyeri diam 2, nyeri tekan 4, nyeri gerak 6. Fleksi ekstensi, nilai pengukuran LGS menggunakan goniometer. Gerakan terang, fleksi ekstensi, nilai ROM-nya 25 derajat, 0 derajat, 80 derajat. Lateral fleksi dekstra sinistra 30 derajat, 0, 30 derajat. Rotasi dekstra sinistra 45 derajat, 0, 45 derajat. Pengukuran MMT, gerakan terang fleksi nilai 3, ekstensi 3, lateral fleksi dekstra 5, lateral fleksi sinistra 5. Body function and body structure. Adanya nyeri pada pinggang bawah, adanya kelemahan otot saat gerakan fleksi ekstensi terang, adanya keterbatasan LGS, aktivitas, pasien mengalami keterbatasan saat melakukan membungkuk, partisipasinya, pasien mengalami hambatan saat bersosialisasi di lingkungan sekitar. Program fisioterapi. Tujuan jangka panjang mengurangi nyeri pada pinggang bawah, menambah kekuatan otot, menambah LGS. Jangka panjangnya mengembalikan aktivitas fungsional. Tindakan fisioterapi, senam aerobik, latihan bridging. Penata laksanaan fisioterapi, latihan bridging-nya, posisi pasien tidur terlentang, kedua lutut ditekuk 90 derajat, kedua tangan pasien berada di samping badan pasien pronasi, diberikan instruksi kepada pasien untuk mengangkat pantatnya, lakukan 10 kali pengulangan. Latihan aerobik, manfaat latihan ini untuk menurunkan berat badan, meningkatkan fungsi gerak tubuh, meningkatkan stamina.
Prognosisnya koat vitam bonem, koat sanamnya bonem, koat fusionam bonem, koat kosmetikam bonem. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Erla. Coba lihat status klinis kamu. Status klinisnya mana? Oke. Kamu ambil judul osteoporosis. Ya, Erla. Ya, Bu. Definisi osteoporosis yang kamu tayangkan tadi di depan, ada nggak kira-kira nyangkutnya dengan pasien kamu ini? Ya, Bu. Mana? Mana? Slide yang menerangkan bahwa kamu mempunyai pasien osteoporosis. Yang kamu kaitkan dengan status klinis pasienmu ini mana? Ada? Belum ada kayaknya, Bu. Belum nyantumin. Terus? Kira-kira pasien kamu ini maunya apa? Osteoporosis di usia 35 tahun gitu maksudnya? Ya, itu setelah melahirkan. Ya, di depan tadi definisinya itu dia apa? merasakan nyeri. Oke. Tadi di slide depan kamu kan definisinya ada macam-macam, karena menopause, penuaan, apa-apa segala macam lah. Ini pasien kamu yang 35 tahun ini sangkutannya dengan osteoporosis itu karena apa? Karena apa? Karena aktivitas berlebihan mungkin, Bu, di Aktivitas rumah. berlebihan bisa menyebabkan osteoporosis gitu? Enggak juga sih, Bu. Bukan, enggak juga sih. Keterangan kamu loh di depan tadi loh. Kamu kan sudah menerangkan di depan osteoporosis itu disebabkan oleh apa saja. Kan kamu udah jelaskan tadi di depan. Kamu baca nggak apa yang kamu tuliskan di slide? Baca, Bu. Nah, terus apa kira-kira yang tersangkut dengan pasien kamu umur 35 tahun ini dengan penyebab osteoporosis yang sudah kamu tayangkan tadi di depan? Kira-kira apa? Menopause? Atau penuaan? Atau proses apa? Paham nggak maksud Ibu? Paham, Bu. Nah, jadi coba kamu terangkan. Coba kamu terangkan, dari mana si ibu 35 tahun ini bisa mendapatkan osteoporosis dia? Menopause-nya itu mungkin, Bu. Bisa orang menopause bisa melahirkan? Kamu bilang tadi dia habis melahirkan, bukan? Iya. Lah iya toh. Jadi gimana ceritanya? Erla, coba. Kamu maunya ceritanya seperti apa, coba? Judulmu osteoporosis. Kamu terangkan tentang osteoporosis di depan, penyebabnya A, B, C, D. Kemudian status klinis kamu 35 tahun dengan melahirkan. Tapi kamu bilang dia osteoporosis karena menopause. Nyambung nggak? Erla? Enggak nyambung, Bu.
Wilayah. Maunya gimana kamu jadinya? Kasus kamu ini maunya gimana? Karena kalau nggak kita benarkan di awal ini, ke belakangnya nggak usah Ibu periksa lah, salah semua pasti. Di depannya dulu ini dipuguhkan, maunya gimana? Kalau maunya ambilnya osteoporosis, berarti nggak mungkin orang osteoporosis dengan kamu mintakan menopause umurnya 35 tahun. Itu aja udah nggak nyambung. Ya, orang menopause sudah tidak bisa hamil, itu juga sudah sangat tidak nyambung. Kalau kamu mau skenariokan menopause, maka paling tidak umurnya adalah di atas 50 tahun. Dan tidak ada riwayat kehamilan sebelumnya. Ataupun ada riwayat kehamilan, mungkin kehamilan yang banyak sekali, sehingga dia bisa mengalami osteoporosis, gitu kan? Iya, Bu. Iya, iya. Gimana maksudnya iya, Teh? Paham nggak kamu? Apa yang mau kamu skenariokan kasus kamu, paham nggak? Paham Bu, ya? berarti mengganti yang itu, proses pelahirannya itu, yang sudah lahirnya itu. Ya iya, kalau keterangan umum penderitanya diagnosa medisnya osteoporosis. Kalaupun misalnya kita ketemu, pertanyaannya adalah gini, memangnya nggak bisa ya Bu orang 35 tahun osteoporosis? Bisa aja sih. Tetapi keterangannya di depan tentu kamu harus punya keterangan misal malnutrisi misalnya. Ya kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kemudian dia melahirkan. Ya, oke, menambah malnutrisi, kemudian hamil, kemudian melahirkan, tambahlah kemudian osteoporosis. Kalau misalnya kamu mau cerita seperti itu, boleh. Tetapi nyambung gitu loh maksud Ibu. Ya, jadi keterangan yang kamu buat di kasus ini semuanya nggak nyambung. Paham ya? Kamu ambil judul osteoporosis, usianya masih 35 tahun, kamu pengen dia menopause karenanya osteoporosisnya, tapi si ibu ini baru melahirkan. Kacau nggak? Kacau. Oh iya, iya. Oke, next slide. Kak, kamu paham maksud ibu ya? Paham, Bu, sampai sini. Iya. Jadi, anamnesis kamu juga nggak cocok jadinya. Ya kan? Nyeri pada area punggung bawah, riwayat penyakitnya 5 bulan yang lalu baru aja melahirkan. Kan nggak mungkin dia menopause hamil. Ya nggak? Jadi kalau kamu mau ambil pasiennya yang osteoporosis dikarenakan oleh menopause, maka riwayat ini tidak boleh ada kehamilan, karena nggak mungkin orang menopause hamil. Paham nggak, Erla? Paham, Bu. Oke, next. Ini ke belakang pasti salah semua, lah. Ya, jadi kamu betulkan dari awal, kamu pilihlah skenario yang betul-betul benar. Ya, kalau osteoporosisnya mau dikarenakan oleh misalnya malnutrisi, sementara si ibu ini hamil, setelah melahirkan kemudian dia mengalami osteoporosis, masih masuk akal. Ya. Tetapi kalau kamu mau ambil osteoporosis dengan diakibatkan oleh menopause, berarti si ibu ini paling tidak umurnya di atas 45 tahun. Ya, bukan tidak mungkin orang 35 tahun sudah menopause, tetapi jarang, ya. Dan tentu tidak ada cerita riwayat kehamilan kalau sudah menopause. Begitu, Erla? Baik, Bu. Oke, kamu Ibu cek lagi nanti PPT-nya, kamu runtutkan yang betul ceritanya. Ya. Karena di belakang pasti salah semua kalau di depannya sudah salah. Oke? Ya, perbaiki, pelajari, kamu googling dulu osteoporosis itu diakibatkan oleh apa. Dan karena ini stase reproduksi, maka kaitkanlah dengan menopause. Tadi udah betul. Ya, kaitkan dengan menopause, tapi kamu harus pelajari menopause itu di usia berapa.
dan kenapa orang menopause bisa mengalami osteoporosis. Ya, oke? Iya, Bu. Ya, baik. Paham ya? Paham ya? Oke, good. Berarti kamu harus perbaiki dari awal. Ada lagi yang ditanyakan, Erla? Belum ada, Bu. Oke, ya lanjut Bima berarti. Terima kasih banyak, Bu. Ya, kamu kerjakan dulu yang benar ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan prenatal care. Prenatal care itu sendiri adalah pemantauan kemajuan kehamilan pada wanita guna mencegah dan menurunkan insidensi dari morbiditas atau mortalitas ibu dan anak. Prenatal care atau antenatal care juga bisa disebut sebagai sebuah rangkaian pemeriksaan intensif dan rutin untuk pemeriksaan persalinan. Antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Masa prenatal merupakan masa waktu di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya dan biasa disebut dengan awal perkembangan. Masa ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu, yaitu berkisar sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Ini merupakan perkiraan rata-rata yang dialami. Kemudian tanda dan gejalanya itu mual dan muntah pada bulan ke-1 hingga bulan ke-3, sakit kepala pada ibu hamil muda, sakit pinggang karena perubahan sikap badan selama kehamilan, varises, oedema, dan sesak napas. Perubahan fisik pada ibu hamil itu dia ada pembesaran perut sehingga central of gravity-nya bergeser, jadinya dia hiperlordosis. Bebannya di tungkai bawah meningkat, beban pena tungkai bawah meningkat, perubahan posturalnya. Nah, ini salah satu contoh perubahan postur pada ibu hamil. Nah, kemudian perubahan fisiologis pada ibu hamil itu ada aktivitas hormonal meningkat menyebabkan pembesaran mamai, peningkatan aktivitas kelenjar mamai, perubahan warna kulit, ligamen, dan otot lebih elastis. Peningkatan kebutuhan juga oksigennya, napasnya menjadi cepat, volume darahnya, jantungnya berdetak lebih cepat, nutrisinya, konsumsi meningkat. Untuk status klinis, pasien atas nama Nyonya W, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Subali 7 nomor 9 Krapyak Semarang, diagnosa medisnya prenatal. Anamnesis, nyeri ketika berjalan terlalu jauh, kemudian riwayat pribadi, dia adalah ibu rumah tangga dan mengurus pekerjaan rumah tangga, saat ini hamil anak pertama. Tekanan darah 120/70, denyut nadi 80 kali, pernapasan 23 kali, temperatur 36 derajat, tinggi badan 140 cm, berat badan 37,5 kg, inspeksi, postur tubuh tampak kiposis, adanya sedikit rasa nyeri saat berjalan terlalu jauh, palpasi tidak dilakukan. Untuk makan, mandi, toileting, berpakaian, mobilisasi, dan ambulasi itu bisa mandiri. Untuk pengukuran skala nyeri, didapati nyeri saat bergerak itu 2. Diagnosa fisioterapi, body function dan strukturnya, postur tubuhnya itu kiposis, kemudian ada nyeri pada pinggang dan punggul bila beraktivitas terlalu lama, misalnya berjalan jauh. Kemudian pasien terhambat ketika berjalan terlalu lama karena timbul rasa nyeri. Partisipasinya, pasien melakukan aktivitas ringan hingga sedang seperti biasa namun memerlukan bantuan orang lain. Perencanaan intervensinya ada jangka pendek itu memperbaiki postur pasien, kemudian jangka panjangnya melanjutkan jangka pendek, yaitu berupa aktivitas sehari-hari dalam hal seperti dia memasak dan kebersihan rumah secara mandiri serta mempersiapkan kelahiran. Tindakan fisioterapi, koreksi postur, dan senam. Tindakan promotif, mengedukasi pasien dapat melakukan gerakan latihan sendiri di rumah dengan pengawasan keluarga. Kemudian masuk ke intervensi itu koreksi postur dan senam. Nah, ini yang pertama, koreksi postur ketika
dia duduk. Jadi ketika dia duduk diberi ganjal. Ini contoh untuk posisi duduk, kita berikan sandaran bantal. Nah, jadi sehingga pasien tidak terlalu kiposis. Kemudian yang kedua, ketika berdiri diusahakan posturnya pasien dia tegap dan juga tidak memakai sepatu hak tinggi. Untuk posisi berdiri, pasien diusahakan tegap. Ayo Pak, tegap badannya. Kemudian ketika tidur, ini juga dia tidurnya miring, diberikan ganjal bantal di antara knee-nya. Posisi pasien saat tidur miring, kakinya kita beri ganjal bantal. Yuk Pak, buka kakinya. Nah, ini juga ada contoh yang benar dan yang salah pemberian bantalnya. Jadi dia agak sedikit menekuk. Ini juga ada contoh penggunaan bantal oleh ibu hamil. Kemudian yang selanjutnya itu dia melakukan senam hamil. Nah, senam hamil ini bentuk latihan guna memperkuat, mempertahankan elastisitas dinding perut, ligamen, otot dasar panggul yang berhubungan dengan proses persalinan. Ini ada contoh pelaksanaan senam hamil berupa 12 gerakan dan diakhiri dengan relaksasi. Ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan senam hamil, di mana usia kandungan sudah mencapai usia 22 minggu. Evaluasinya, quo ad vitamnya bonum, ad sanamnya bonum, ad fungsional bonum, quo ad kosmetikam bonum. Tindakan fisioterapi cenderung proses preventif sebelum kelahiran, dilakukan koreksi postur dan senam hamil. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bima. Sama ini juga Bim, kamu Ya, Bu. Pasien ini secara umum berarti ya untuk trimesternya. Iya Bu, secara umum sepertinya Bu, belum spesifik. Iya. Ya, dan sebetulnya kita untuk melakukan senam hamil itu sebenarnya mulai dari trimester pertama sekarang, Maya, tidak perlu menunggu trimester 3. Ya, cuman nanti kamu lebih spesifikkan lagi kasus kamu ini dengan trimester berapa yang kamu mau ini kamu lakukan intervensi fisioterapinya, ya, dan trimesternya itu minggu keberapa. Oke, Bima. Iya, Bu. Jadi lebih spesifik lagi. Kemudian yang lain adalah tadi sudah betul kamu sudah melakukan koreksi postur yang pertama. Mau trimester berapapun koreksi postur memang harus dilakukan ya. Dan yang Ibu sayangkan sebenarnya video juga sudah muncul, sudah bagus, sudah bisa jalan videonya, tetapi tentu saja modelnya harusnya perempuan ya. Oh iya Bu, nanti saya ganti Bu videonya. Coba kamu pinjam siapa gitu. Iya. Mungkin siapalah, yang penting perempuan aja. Iya Bu. Ya, jangan kamu kasih cowok ya. Iya. Nah, kemudian juga untuk pemeriksaannya tadi juga sudah Ibu sebutkan, kamu ketemunya kapan? Trimester kedua aja kalau mau amannya ya. Apa kemudian koreksi posturnya tadi sudah beberapa kamu lakukan. Dan yang kamu harus tambahkan juga adalah apa yang terjadi pada perubahan yang signifikan sekali pada misalnya kamu ambil trimester 2. Ya, pada trimester 2 itu si ibu ini udah mengalami apa? Dari segi berat badannya, COG-nya, dari segi alignment-nya, segi potensi-potensi yang akan muncul terhadap gejala-gejala klinis misalnya, ya. Jadi kita mempreventif, betul kamu bilang mempreventif untuk jangan sampai misalnya terjadi groin pain, jangan sampai terjadi back pain, jangan sampai terjadi macam-macam. Ya, maka pemeriksaan-pemeriksaan inilah yang kemudian akan menjadi poin kita untuk nanti kita lakukan atau kita programkan terhadap si ibu ini. Gitu, mungkin itu kamu bisa tambahkan supaya lebih detail.
Ya Bu, terima kasih. Nanti akan saya tambahkan seperti dia kehamilannya datang ke fisioterapi seperti apa, dan trimester 2-nya akan saya lebih spesifik lagi. Dan juga untuk modelnya nanti akan saya ganti Bu. Ya, itu sih sebenarnya sih poinnya Iya. ya. Tapi dan satu lagi kamu tambahkan jurnal tentang kapan sih sebenarnya kita bisa mengawali prenatal care. Ya. Iya Bu. Kamu tadi sebutkan di 22 bulan itu udah jauh ketinggalan. Enggak ya, dari awal pun sebetulnya tergantung dari tujuan kita apa. Ya, misalnya trimester pertama tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran si ibu, ya, menjaga atau memaintain kondisi umumnya si ibu. Tentu ini juga menggunakan latihan-latihan. Dan ini juga termasuk di dalam prenatal care, toh. Iya, termasuk Bu, latihan-latihan. Begitu maksudnya. Jadi kamu cari nanti literaturnya yang sesuai, ya, supaya nanti lebih lengkap. Iya Bu, nanti saya akan lengkapi untuk literaturnya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Yang lainnya dan yang semua yang sudah Ibu revisi tadi, silakan. Kalau masih ada pertanyaan, tolong direvisi. Ya, karena nanti yang akan Ibu nilai adalah hasil revisian yang sudah Ibu kasih tahu poin-poinnya tadi apa yang harus direvisi. Ya, jadi jangan sampai ada yang kelewat atau ada yang sama seperti yang tadi dan tidak direvisi, ya. Oke? Ya, Bu. Kemudian kalian bisa kumpulkan, dan ini satu lagi nanti di grup Ibu akan kasih kalian tugas untuk kelompok. Ya. Kira-kira judulnya mau apa? Untuk tugas kelompok. Judulnya mau apa untuk tugas kelompok? Kalau yang dari Ibu itu, Bu, apa judul kasus-kasusnya, yang daftar judul kasus yang diberikan Ibu itu, Bu? Nah, yang mana kalian mau? Bu, itu milih yang di checklist sama Ibu, Bu, untuk kelompoknya. Ini bertawarkan, kalian maunya yang mana? Maunya yang mana? Atau mau Ibu tentukan aja? Nofran? Ya, Bu. Ya, bingung, Bu, kalau suruh milih. Ya, Ibu yang nentuin aja lah, nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Sebetulnya sih Ibu kepengennya kalian bisa tahu untuk apa namanya, untuk kira-kira nih ya, kalau kita tadi bahas ya, kalian kan mendengarkan semua ya. Ini satu orang lagi mana nih? Oh, cuma 6 ya. Iya, udah pas Bu. Ingrid bilang lagi. Kalau kalian tadi lihat, itu kira-kira kasus siapa sih yang masih belum paham banget? Kasus temanmu ini yang belum paham banget yang siapa nih? Kasusnya yang punya siapa? Kalau menurut saya sih kasusnya Andani. Kasusnya Andani. Kasus Andani tadi judulnya apa, Andani? Coba kamu sebut. LBP pada prenatal, Bu. LBP pada prenatal. Oke ya. Itu yang kalian masih belum paham juga? Iya, Bu. Ini teman-teman yang lain? Sama? Soalnya kalau LBP kan rata-rata ke geriatri, Bu, sama muskulo gitu, Bu. Jadi kalau ini kan kayak nyerempet-nyerempet gitu loh, Bu. Nyerempet apa? Orang hamil itu selalu sakit pinggang.
Iya Orang itu, Bu. osteoporosis pun juga sakit pinggang. Ya, oke. Jadi gini, kalau menurut Ibu, kalau kalian juga semua tidak paham untuk osteoporosis ini, ya, Bima, Ya, Bu. Ibu minta kalian untuk yang Andani dia tetap harus revisi, ya. Andani, kamu harus tetap revisi dengan kasus osteoporosis yang pasien kamu itu. Yang pasien status klinis kamu kan umurnya 35 tahun tuh. Bukan, Bu, 28. Ah, 28 tahun malahan. Iya, Bu. Lebih muda lagi berarti. Iya, Ya, Bu. Andani. Iya, Bu, 28 tahun. Oke, berarti 28 tahun ini kamu judulnya osteoporosis kan? LPP, Bu. Yang trimester 3. 2. Yang Erla osteoporosis. Oh, tadi osteoporosis siapa? Erla. Oh, Erla. Oke, berarti Andani ini yang Andani berarti LBP pada trimester 2 ya? Iya, Bu. Oke. Kamu tetap revisi, tapi ini juga kita jadikan kasus kelompok gimana? Iya, Bu. Atau mau yang kasusnya Erla? Sebenarnya kasus Andini nggak ada masalah. Orang LBP pada prenatal care itu biasa kok. Kasus biasa itu. Ya. Yang lebih bingung kasusnya si Andani apa kasusnya Erla sih? Kalau menurut kalian? Kalau yang lebih bingung yang osteoporosis itu sih, Bu. Yang Erla kan? Iya, Ya toh? Kalau iya, yang Bu. punya Andani rasanya biasa aja orang LBP mah. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau gitu punyanya Erla, kamu pilih Erla. Kamu mau osteoporosis disebabkan oleh malnutrisi dengan SK kamu tetap SK yang itu, yang pasien kamu yang umur 35 tahun, atau kamu pilih osteoporosis karena menopause? Yang menopause saja, Bu, yang lebih ke reproduksi. Oke, berarti Erla tetap merevisi kasus dengan menopause, ya, untuk Erla. Tapi yang untuk kelompok, kita pakai kasusnya Erla yang 35 tahun osteoporosis. Gimana? Iya, Bu. Gitu aja Oke. nggak apa-apa. Itu aja nggak Biar apa-apa. tahu bedanya. Biar tahu bedanya. Ya, Iya, Bu. ya kan? Sama-sama kasus reproduksi ini. Ya, tetapi yang punyanya Erla adalah menopause. Berarti dia SK-nya tidak boleh pakai SK yang umur 35 tahun yang tadi. Ya, kamu harus ganti yang sesuai dengan menopause. Nah, untuk tugas kelompok berarti tetap osteoporosis dengan pasien umur 35 tahun kasusnya punyanya Erla. 5 bulan sebelumnya habis melahirkan. Nah, kalian mesti cari kenapa bisa begitu. Paham? Paham, Bu. Oke, good. Gitu ya. Jadi untuk Andani, kamu harus betulkan sendiri Andani. Siap, Bu. Itu punya kamu Oke. kasusnya gampang banget itu. Kamu aja yang Iya, nggak tahu ceritanya seperti apa. Oke, pelajari yang detail, pelajari dulu, jangan asal dipasang. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Untuk hasil revisiannya dipresentasikan lagi atau gimana, Bu, nanti yang ini? Kalian merevisinya nanti setelah masuk materi. Ya. Jadi nanti ada beberapa bahan yang ada di materi itu kalian bisa pakai untuk bahan revisian. Terutama pada pemeriksaan dan treatment. Ya.
Jadi nanti tentu akan Ibu cek karena nilainya akan Ibu ambil dari sana. Ya. Walaupun nanti harus ada yang perlu ditayangkan lagi, ya kita tayangkan lagi. Oke? Iya, Bu. Oke. Begitu ya? Ingrid, Andani, Erlan, Novran? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka mungkin besok kita bisa masuk ke materi, ya. Besok kalau bisa jam 10 lagi aja, ya. Ya, Bisa Bu. Iya, Bu. materi. Dan kalau misalnya Ya, kalian Bu. sudah selesai revisinya untuk tugas individu, maka pending dulu untuk di-sharekan atau untuk dikumpulkan, lihat dulu materi yang Ibu sampaikan seperti apa. Nanti mungkin kalian bisa memerlukan itu di revisian juga. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke tugas kelompok. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Clear Oke, ya? Bu. Untuk ini. Iya, Bu. Oke. Ya, Sampai makasih, jumpa. Bu. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Loh, kok kita nggak presentasi lagi sih revisiannya? Aku udah semangat loh. Alah, gue Ngabur, gimana ngabur? males. Aku ngarang loh itu semua materi kuliah semester 4 Bu Astuti tak masukin PPT. Nah, Aku aja lihat, kayak ngabur. aku lihatnya Askep punya keperawatan carinya. Tak stop record dulu, mau tak ini nanti tak masukin YouTube.